Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Manana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Januari 2025 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini saya akan bahas data NFP sedikit ya. Data NFP kemarin itu bisa dikatakan hasil yang luar biasa besar. Karena kalau dilihat kemarin, sebentar, NFP kemarin keluar adalah 256.000. Makanya kemarin kan saya katakan kalau semisalnya data NFP kemarin itu keluar di atas 227.000 dan ternyata ini direvisi turun ke 212, diprediksi 160 sampai 200.000, keluarnya itu 256.000. Ini benar-benar membuat market itu shock berat lumayan. Ya, untungnya nggak sampai 300.000. Kalau sampai 300.000 ini parah sih banget. Kemudian ini diikuti juga dengan tingkat pengangguran yang di angka 4,1%, turun ternyata ya dari 4,2 ke 4,1. Tetapi dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam yang bulanan itu turun ke 0,3, sedangkan yang tahunan itu turun ke 3,9%. Turunnya sih nggak gede-gede banget ya, hanya 0,1% doang. Kemudian dari NFP di sini ada yang dinamanya government payroll, itu ternyata naik dari 30.000 ke 33.000. Kemudian manufacturingnya ini ternyata masih jelek ya, dari 25.000 ke minus 13.000. Kemudian yang paling banyak adalah sektor swasta. Jadi bisa dikatakan sektor swasta ini memiliki jumlah gaji yang lumayan besar ya, jumlah tenaga kerja itu yang lebih besar dibandingkan dengan segi pemerintahannya sendiri ya, dari segi government payrollnya. Jadi bisa dikatakan kemarin itu data NFP-nya benar-benar luar biasa bagus. Ini yang mengindikasi bahwa ada satu narasi yang membuat nanti di setiap tanggal pertemuan meeting FOMC pada tahun 2025 ya, diekspektasikan bahwa dengan adanya NFP yang cukup strong ataupun sektor tenaga kerja yang masih kuat dan juga diikuti oleh tingkat pengangguran yang ternyata lumayan bagus 4,1% gitu kan, benar-benar bisa di-maintain. Ada narasi bahwa kalau semisalnya pada tahun 2025 ini pemotongan suku bunga hanya akan terjadi satu kali aja, dan satu kalinya itu diperkirakan nanti di kuartal ketiga katanya ya, yang dimana berarti dengan adanya pemotongan yang cuma sekali aja nanti itu membuat ekspektasi market bahwa FOMC akan sangat hawkish dengan data NFP seperti ini, dan itu membuat risk asset itu membludak, orang yang menjual maksudnya ya. Jadi bisa dikatakan risk asset itu kemarin dropnya parah. Makanya kalau kalian lihat ini, sebelum saya lanjut ke gold ya, makanya kalau kalian lihat itu risk asset seperti stock market ya, misalnya Nasdaq, Dow Jones dan juga S&P 500 itu benar-benar dropnya lumayan ya. Sekarang aja kalau dilihat US30 sudah drop di bawah 42.000, Nasdaq sudah hampir drop di bawah 20.000, ini sih masih under 21.000, kemudian S&P 500 drop lagi di bawah 6.000, bahkan ini hampir ke 5.500 sih hampir kayaknya nih ya. Nah, terus untuk gold bagaimana? Kenapa kemarin itu dropnya lumayan, kemudian balik lagi naik ya? Jadi kemarin itu ini goldnya bereaksi terhadap adanya situasi sedikit geopolitik ya. Walaupun di sini gold dipandang sebagai aset yang berlawanan dengan indeks suku bunga ya kan, yang dimana narasi pemotongan suku bunga hanya akan terjadi sekali, sebenarnya itu kan membawa dampak negatif buat gold. Nah, tapi masalahnya gold di sini ada dipandang kemarin itu sebagai aset yang safe haven ataupun aset perlindungan nilai ya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kemarin secara tidak langsung kalau kalian lihat juga dengan kalian bandingkan dengan jenis safe haven yang lain, yaitu adalah indeks dolar. Sebentar ya, ini indeks dolar kalau kalian lihat juga itu mengalami kenaikan, dan itu juga dibarengi dengan indeks 10-year yield yang sama-sama naik.
Karena sejatinya jika pergerakan goldnya normal, maka indeks dolar dan juga US 10-year yield itu pasti berlawanan ataupun korelasinya pasti negatif. Nah, kemarin selama bisa dikatakan 1 minggu kemarin, gold itu dipandang sebagai aset safe haven. Kenapa bisa demikian? Karena yen itu menguat, ya, yen itu menguat, dan kalian tahu sendiri yen itu adalah salah satu mata uang sebagai safe haven aset, ya. Jadi indeks dolar naik, 10-year yield naik, yen naik, dan gold juga akan naik. Nah, kenapa geopolitiknya itu kemarin sempat memanas lagi? Karena kalau kalian lihat dari oil, itu oil sekarang sudah naik hampir ke 80 dolar. Ini sih masih sekitaran 77 ya. Karena di sini kalau nggak salah kemarin kalau nggak salah hari Jumat kemarin, kalau nggak salah ya, sorry kalau salah, ada sedikit pemblokiran minyak, entah ini saya lupa pemblokiran minyak atau bagian mana itu saya lupa, yang membuat Rusia kayaknya ya, itu oilnya meningkat cukup lumayan, dan itu dianggap sebagai ketegangan geopolitik lagi. Gold itu dipandang sebagai safe haven, ya udah ini naik lagi. Nah, jadi begitu ya pergerakan kemarin. Kenapa marketnya itu drop sebentar, kemudian marketnya balik lagi naik ya, karena sekali lagi ini dipandang sebagai aset safe haven selama 1 minggu kemarin. Nah, untuk sekarang apakah gold masih dipandang sebagai aset safe haven? Sebelum itu, untuk hari ini kita nggak ada news apapun. Hari ini hari Senin, santai aja. Jadi bisa dikatakan hari ini kita akan pure secara teknikal aja. Ingat ya, mood market itu bisa berubah-ubah. Kalau seandainya pada minggu ini market melihat gold bukanlah sebagai aset safe haven lagi, melainkan aset risk ataupun risk aset ataupun aset yang berisiko, ini akan bertolak belakang dengan indeks dolar dan otomatis bertolak belakang dengan yang namanya US 10-year yield. Karena kita tahu US 10-year yieldnya ini hampir naik ke 4,8%, bahkan ini hampir naik ke 5%. 5% adalah yield tertinggi di Oktober 2023, dan indeks dolar sendiri sudah mau masuk ke teritori supply tertinggi yang ada di November 2022, yaitu sektor 110 sampai 111 indeks dolar itu sendiri. Ya, jadi seandainya kalau ini dipandang sebagai risk asset, ini seharusnya goldnya turun. Tapi kalau dipandang sebagai safe haven asset, udah itu beda cerita. Ya. Jadi kemarin kalau dilihat analisanya, kemarin kan saya katakan kalau ada yang ingin ambil buy kemarin boleh, tapi dengan kondisi marketnya itu break di atas 2675. Di sini di atas 2675, dan kemudian marketnya naik sudah kena 2685. Saya pun jujur, saya ada ceritanya mau nge-buy di sini ketika marketnya turun, ya kan, sore hari turun sampai 2675, saya udah nge-buy. Kemudian pada saat sebelum NFP, lebih tepatnya 1 jam sebelum NFP, saya ngeliat marketnya kok rada ragu-ragu naik sampai ke 2685 ya. 2685 ini kan area supply. Kalau saya sedikit ragu, ya udah saya close posisinya. Dan kalau dilihat kemarin, ini marketnya literally turunnya parah ya. Turunnya mengambil semua liquidity, dan kalau dilihat juga di H1 di sini ada area demand-nya juga. Ya. Di sini ada satu area demand-nya juga. Ini marketnya turun ngambil semua level kecil liquidity, kemudian lanjut naik dipandang sebagai safe haven asset. Kemudian marketnya naik sampai ke teritori 1618. Jika kalian ingat, ya kan, yang di sini 1618 dari extension Fibo. Kena 1618, marketnya langsung drop sekarang. Nah, untuk hari ini bagaimana? Ya, sabar. Sekarang kita dari time frame yang paling besar dulu seperti biasa. Monthly ini masih jauh ya. Tapi apakah Januari bakal ditutup bullish? Secara seasonality, Januari merupakan chance paling besar dari setiap bulan. Di setiap tahunnya merupakan bullish seasonality. Ya, itu sebesar kalau nggak salah 70% atau 80% seasonality bullish di bulan Januari. Tapi ingat tanggal 20 nanti kita ada Trump inaugurasi ya, ataupun pelantikan dari Trump. Kemudian nanti juga akan ada data CPI juga. Jadi anything can happen. Jadi sabar aja. Walaupun secara seasonality ini nanti Januari memang bakal bullish. Tapi anything can happen. Ya, sekarang kalau dilihat dari segi weekly. Weekly kalau kalian ingat di sini kan ada satu trend line, ya.
trendline by the time kemarin ini kan sudah lewat di atas trendline. Nah, kalau sekarang kita pindahkan trendline-nya dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini marketnya sudah break di atas trendline, dan secara waktu juga ini marketnya break melewati trendline. Nah, kalau dengan menggunakan trendline yang sebelumnya di sini, ini marketnya benar-benar sudah break di atas trendline. Jadi positif banget, kita juga melihat kondisinya ini adalah bullish. Apalagi kondisi marketnya juga break di atas 2653 secara weekly kemarin. Ya kan? Secara weekly ini merupakan area supply, bukan supply, apa namanya, sebagai area resisten, ya kan? Break dari trendline juga, marketnya benar-benar bullish power kemarin, ya kan? Nah, kalau dibilang marketnya apakah merespect trendline ini atau yang ini ya, memang ada dua kemungkinan. Yang pertama, trendline ini di respect ya, trendline ini sudah break di atas, kemudian marketnya turun respect trendline sampai 2612 minggu lalu, dan kemudian tertinggi sampai 2697, dan market juga minggu lalu sudah break di atas 2653. Benar-benar ini menandakan bullish momentum yang sangat kuat. Dan kalau dipindahkan trendline-nya, dan jika memang market menginginkan trendline yang seperti ini untuk dilihat, ini juga sebenarnya sudah breakout di atas trendline. Hanya saja breakout-nya ini rada sedikit ragu sebenarnya ya. Karena kenapa? Jika memang ini dianggap sebagai breakout dari trendline, ini baru sekali disentuh ya. Ingat, untuk trendline sendiri menurut saya adalah at least 3 kali sentuhan dari trendline itu ditarik ya. Jadi kalau dilihat dari sini, ini 1, 2, 3, sudah 3 kali disentuh. Ini juga turun jauh ya kan. Nah, kalau di sini marketnya dilihat, ini merupakan sentuhan ketiga, tapi sentuhan ketiga di sini itu sudah break di atas trendline. Jadi rada sedikit rancu sebenarnya kalau memang ini marketnya melihat sebagai trendline yang bisa dipakai ya. Tapi apakah pandangan saya sudah bearish ataupun bullish? Pandangan saya tetap bullish ya. Apapun yang terjadi, time frame besar itu masih bullish karena market tidak break di bawah 2500. Market break di bawah 2500 itu baru benar-benar akan terjadi bearish. Tapi so far ini marketnya masih di atas ya, masih gede banget. Sekarang aja di harga 2683. Ini masih luar biasa bullishnya. Oke, itu dari segi weekly. Apakah ada chance kemungkinan market di sini minggu ini bakal terjadi yang namanya turun ke bawah dengan sangat cepat? Secara news minggu ini kita ada data CPI nanti di hari Rabu tanggal 15. Kemudian ada data retail sales nanti di hari Kamis. Jadi dua news tersebut bisa aja ya, karena semisalnya kalau inflasinya ini naik lagi, karena di sini forecastnya nanti di hari Rabu 2,7 ke 2,9, bisa aja pada minggu ini marketnya itu akan bereaksi luar biasa akibat data NFP kemarin, kemudian diikuti dengan data CPI nanti di hari Rabu, dan semisalnya juga dengan data retail sales nanti. Jadi semisalnya jika data CPI hari Rabu dan juga data retail sales hari Kamis benar-benar membuat indeks dolar menguat, dan misalnya sudah tidak ada geopolitik yang terjadi lagi, ini dipandang sebagai risk asset, ini bisa lanjut turun, dan skenario terburuk adalah marketnya bisa mengulang di tanggal 25 November kemarin ya, 25 November kemarin. Tapi sih dari bentukan candlenya ya seharusnya tidak demikian. Kenapa? Karena dari bentukan kemarin minggu lalu, bentukan candlenya ini bisa saya katakan perfect. Kenapa? Kalau dilihat ini bukan perfect engulfing, maksudnya perfect dari bentukan candlenya. Karena kalau kalian lihat ini kan bentuk candlenya berarti opening di sini ya, opening di sini, marketnya itu turun dulu, naik, kemudian close di sini. Jadi kan dengan bentukan seperti ini, marketnya itu awalnya turun, naik, turun, kemudian ada chance marketnya bakal bisa naik lagi. Ya, turunnya pun saya rasa nggak bakal terlalu ekstrim banget, kecuali news ya. Newsnya itu benar-benar positif banget, itu bisa dampak luar biasa. Karena kalau minggu lalu dengan candle bentukan seperti ini, dengan ekor panjang di bawah, dengan body yang cukup besar, dengan adanya ekor atas yang cukup jelas, tidak kecil dan juga tidak nggak ada sama sekali, ini jelas banget ya. Karena minggu lalu ini ekor atasnya kalau dilihat hanya sebesar 89 pip, which is good ya, jelas banget kelihatan. Ekor bawah pun juga kelihatan bagus. Jadi sekalipun ini marketnya turun, secara teknikal ini sebenarnya harusnya bisa untuk naik
Tapi kalau memang news membuat ini marketnya drop, ya udah ya. Karena kalau dilihat dari segi weekly ini belum di retest ya. 2653 ini belum di retest, ataupun resisten yang paling kecil terdekat yang di sini 2664 belum di retest. Jadi ada chance marketnya itu turun sampai untuk meretest 2665 pada minggu ini. Dan kemudian lanjut flip bullish lagi. Kalau semisalnya minggu ini marketnya tutup di atas 2720, otomatis kita bakal bisa melihat all time high lagi. Karena dengan demikian jika dia break di atas 2721, ini ngelewatin high-nya di tanggal 25 November dan ngelewatin high di 9 Desember kemarin. Ya. Jadi kalau sekalipunnya turunnya saya rasa mentok sih kayaknya 2653. Karena ini untuk meretest resisten backup supportnya, ataupun untuk meretest dari ekor atas di harga 2664 seperti itu ya. Kemudian kita ke daily. Dari bentukan daily kemarin secara 4 hari berturut-turut kita melihat candle itu bullish sekali ya. Selama 4 hari berturut-turut itu candlenya bullish sekali. Nah kalau kita sandingkan dengan time frame weekly tadi, yang dimana kemungkinan marketnya itu bisa meretest 2653 dan 2664, kalau dilihat 2653 ini adalah juga merupakan resisten backup support yang ada di daily, walaupun tidak begitu jelas banget, tidak begitu ketara sekali. Kemudian resisten yang backup support yang paling ketara adalah di 2664 di sini ya. Ini sih sebenarnya sudah di retest kemudian naik, tapi dari segi weekly sebelum ya. Tapi ada jadi ada kemungkinannya weekly itu marketnya bisa turun sampai 2664, bisa aja ya. Tapi kalau ini marketnya lanjut naik lagi ya sudah ya. Karena kalau dilihat dari segi daily selama 4 hari berturut-turut kita belum ada melihat koreksi sama sekali. Jadi worst case-nya adalah at least sebelum news kita harus ada koreksi dulu. Karena kalau seandainya ini marketnya terus lari tanpa ada koreksi, ketika news terjadi, ini bisa drop parah kayak terjadi di tanggal 25 November, kemudian yang terjadi di tanggal 12 Desember. Karena kalau dilihat ini kan contohnya di tanggal 25 November itu market tidak pernah turun selama 5 hari berturut-turut, kemudian drop parah di tanggal 25 November. Kemudian ini juga diikuti oleh di tanggal 12 Desember adanya bearish engulfing juga, marketnya drop parah. Jadi kalau bisa sih ya, market itu drop untuk koreksi aja, bukan untuk sebatas untuk turun. Karena kalau dilihat dari segi daily, ini seharusnya sudah bisa turun. Karena dari segi daily dan juga H4 ini bentukan dari candlenya sama ya. Dari daily ini kan internalnya seperti ini ya. Ini begini, kemudian begini, begini dan begini dan begini. Oke. Ini kan sudah melakukan yang namanya breakout structure. Di sini marketnya melakukan boss ya. Di sini market melakukan boss. Di sini market melakukan boss ya, yang tadi di 2664 2665 marketnya boss dan seharusnya di sini marketnya bisa koreksi turun dulu sebelum lanjut naik ya. Kalau dibawa ke H4 itu sama aja bentukannya sebenarnya ya. Di sini tuh kalau lebih jelas lagi di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, tinggal digeser aja sih sebenarnya di sini ya. Kemudian di sini seharusnya ini marketnya bisa turun buat koreksi. Nah kalau dilihat dari H4 saya worry-nya ini koreksinya bisa cukup dalam. Kenapa? Karena ini kan kalau dilihat pakai Fibo ya, ini kan marketnya sudah turun, sudah naik sampai extend jauh sekali sampai di 1618. Walaupun dengan menggunakan Fibo trend base-nya, ini sewajarnya belum selesai. Ya, karena sewajarnya marketnya itu bisa ada chance naik sampai 2726, sampai ngambil resisten ataupun sampai ke resisten yang ada di daily di 2726. Tapi ya secara Fibonacci yang klasik ini extensionnya sudah kena 1618 dengan strategi dengan menggunakan SK strategi yang turun sampai di sini, ini marketnya sebenarnya masih ada peluang naik sampai 2726. Tapi kalau ada market turun harus ada koreksi yang sehat sebelum market itu lanjut naik lagi ya. Kalau dilihat dari segi H4, saya worry-nya adalah ini marketnya melakukan yang namanya kondisi liquidity yang cukup panjang sekali ya.
liquidity yang sangat panjang sekali. Karena kalau dilihat sekarang kita nggak perlu lihat kondisi market sampai ke belakang ya, karena kalau dilihat ini marketnya merespek area terkini aja, yaitu di 2665 ya, di sinilah ya, 2664 2665 di sini sebagai resistennya. Secara H4 ini merupakan resisten become support yang cukup valid. Oke, secara H4 ini merupakan support become resisten yang valid. Dan kalau seandainya ini marketnya memang turun, kalian tinggal tarik aja Fibo-nya yang terbaru dari sini, swingnya sampai tertinggi di sini di 2697. Maka kalian dapat 38,2 merupakan 2665 sampai 2664. Jadi kalau seandainya marketnya ini turun untuk merespek area ini lagi sekali, ya, dalam kondisi tidak sampai drop parah. Karena kalau dilihat 2646 ya, 2646 kalian kalau bawa ke H1 merupakan area resisten become support yang cukup valid juga di time frame H1. Ya, jadi kalau kalian ingat apa yang saya bilang, 2646 ini kan sebagai area support, resisten become support yang ada di H1. Oke. Jadi dibarengi dengan Fibonacci yang sama di 61,8. Nah, kalau marketnya ini turun, sejatinya jika marketnya ini memberikan kita bullish power, momentumnya masih kuat, sewajarnya turunnya hanya cukup sampai 38,2, yaitu sampai 2664 atau enggak 2665, kemudian marketnya baru bisa lanjut naik lagi. Kenapa tidak di sini ya? Kenapa kemarin tidak berhenti di 2693 untuk penarikan Fibonya? Ini sih hampir kena sebenarnya. 38,2 ini di 38,2 ini di 2663. Market itu kemarin dropnya hanya sebatas 26 berapa ini? 2663 ya, beda dikit sekali sebenarnya. Kalau dilihat sih di sini sebenarnya saya nggak mau maksa kondisi market seperti ini ya. Tapi kalau memang marketnya ini melihat kondisi ini sudah turun retrace cukup sampai 38,2 dan marketnya lanjut naik, ya ingat market kemarin itu drop gara-gara sebentar ya, saya bawa ke H1. Oke, ini berarti fail ya. H4 tidak bisa ditarik dengan high yang ada di sini ya. H4 tidak bisa ditarik high yang dari sini karena kalau dilihat dari H1 market itu turun dulu baru naik ya. Kebalik. Berarti H4 yang valid adalah titik nolnya di sini di 2697. Ini marketnya belum turun ya. Market ini belum turun, jadi 38,2 tetap valid di 2666 lagi dikit soalnya, atau enggak di 2665 2664. Kalau ini marketnya drop sampai 2665 2666 2664, terjadi pembalikan lagi sekali, kalian boleh ngebuy. Karena H4 di sini sudah melakukan koreksi dan terjadi pembalikan lagi. Selama H4 masih stay di atas 2664 ya, paling bawah sekali 2664, itu kalian bisa ambil posisi buy nanti. Targetnya saya rasa bisa sampai 2700 atau enggak melebihi sampai di 26 berapa ya? Ya, sampai di 2718 lah, sampai ke resisten tertinggi di sini, atau enggak sampai ke supportnya di sini become resisten juga boleh, 2705 ya. 2705 boleh, kemudian atau enggak sampai 2718 pun boleh, antara dua ini ya, 2705 atau enggak sampai 2718. Saya sih prefer marketnya turun dulu sebelum lanjut naik. Nah, itu dari sudut pandang H4 Fibo-nya. Nah, kenapa saya tidak bisa tadi pakai yang Fibo yang di sini? Karena kalau diturunkan time frame-nya ke H1, sebelum itu ya, kalau seandainya marketnya drop di bawah 38,2 secara H4, jadi kalau marketnya ini turun di bawah 38,2 melewati 2664, marketnya ini bakal bisa drop lumayan sampai 2646. Kenapa demikian? Karena kalau kalian lihat dari segi H1, ini kemarin sudah saya buat ya, sudah ada kembaran-kembarannya di sini. Ya, ini merupakan kembarannya. Ini kalian tahu lah ini apa ya. Ini merupakan sektor liquidity-nya di sini. Ya, ini supaya kalian nggak lupa. Ini kemudian di sini. Ya, ini di sini. Ini kemarin sih sebenarnya ada. Ya, ini kemarin di sini kecil banget. Cuman ini sudah diambil dan sudah habis.
Di sisa ini doang sebenarnya. Jadi makanya kalau ini marketnya tidak bisa kalau seandainya marketnya drop di bawah 2664, ini bisa ngebabat semua di sini. Ya, sama kayak kemarin di sini turun jebret ke bawah tapi lanjut naik lagi. Ya, jadi hati-hati dengan level ini 2664, 2646. Oke. Kalau ingin nge-sell gimana dengan kondisi sekarang? Ya, kalau semisalnya memang benar titik nol adalah di sini. Ya, masalahnya ini titik nolnya harus pasti dulu. Ya, secara H4 ini kan titik nolnya masih bisa berubah karena market belum turun di bawah 23,6. Ya, market secara H4 belum turun di bawah 23,6. Jadi ini titik nol masih bisa berubah, ya. Titik nol masih bisa berubah. Nah, kalau dari segi H1 bagaimana? Dari segi H1 Fibo yang bisa ditarik saya rasa sebentar, coba dari sini ya. Dari sini ke sini sudah selesai. Dari sini saya pakai Fibo yang kecil dulu ya, sebentar ya. Sini sampai sini kena 1272, kemudian naik lagi sampai sini kena 50%, kemudian dari sini ke sini kena 1272, kemudian drop dari sini ke sini. Sebentar, marketnya kayak turun dulu ya. Ya, marketnya turun dulu. Marketnya turun dulu sampai di sini, berarti dari sini ke sini sekarang kita balik. Ini ekstrim sampai 1618 sudah lewat. Kalau ditarik dari sini ke sini, oke, ini 26. Ini merupakan Fibo pendek terakhir ya. Fibo pendek terakhir. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau seandainya marketnya turun di bawah 100%, yang dimana berarti secara H1-nya itu Fibonya yang di sini di 2665, 2664, ada chance marketnya turun sampai 1272, 2654, atau enggak marketnya bisa turun jauh sampai 1618 di sini. Itu pun kalau marketnya turun ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak sell, saya rasa kalau mau nge-sell di bawah 2664, 2665 itu lebih secure ataupun lebih oke lah bahasanya ya. Karena kalau nge-sell sekarang walaupun di sini kena di 1618 Fibo extension yang dimana seharusnya ini marketnya turun, kalau dilihat sih ya sekarang ya, kalau dilihat H4 resisten itu ada di sini dulu sebentar ya. Apakah ini bisa dipakai? Ini nggak bisa. Apa ini? Sebentar ya. Ini 2680. Kalau di bawah di sini kurang 2681. Ini terlalu kecil ya. Kita ke H4 tadi nggak bagus, ke M30 aja deh. Kita pakai minor-minor aja lah ya. Untuk minor-minor sekarang yang bisa dipakai adalah ini minor supportnya di 2680 lah ya. Kayaknya itu di M30 sih. Ya, saya pakai ini aja lah ya. Saya pakai support ini aja di 2675. 2675,75 sebagai resistance become support terdekat. Kalau dicari lagi supportnya di mana, ini sih sebenarnya supportnya, cuman di sini nggak begitu bagus sih bentukannya. Karena di M30 sempat break kemudian naik lagi, tapi dari segi H1 kalau dipaksa di sini sih, bentar ya, ada maksa sih sebenarnya. Ya oke lah di sini ya 2682 sebagai support berikutnya, tapi ini di H1 ya 2682 sebagai support selanjutnya. Ini apakah bisa dipakai support sekarang? Ya support sekarang sih ini bisa, tapi ini kalau di M30 sudah rada nggak bagus ya, sudah rada nggak bagus. Jadi sebaiknya kalau kalian mau pakai ini bisa, tapi di H1 aja ya 2685. Kalau nge-buy di atas bagaimana? Saya tidak sarankan untuk nge-buy di atas karena di sini
belum bisa nge-buy di atas ya. Nge-buy di atas saya rasa belum bisa, karena dari segi daily ini ketemu support become resistant yang cukup kuat dari segi daily di 2717. Jadi untuk sekarang belum bisa nge-buy di atas ya. Saya prefer ini marketnya turun dulu jelas, baru nanti bisa nge-buy. Nge-buy di atas pun saya rasa kalau misalnya nge-buy di atas 2700 apakah bisa? Kalau kalian ingin tipis-tipis aja bisa sampai 2705, kemudian lewatin 2705 bisa sampai 2717 ya, 2717. Jadi harap hati-hati ketika sudah masuk ke teritori 2700. Terus kondisi kayak gini apakah sudah telat nge-buy? Saya pribadi pun nggak pengen nge-buy kondisi kayak begini ya. Kondisi begini saya nggak pengen nge-buy, justru saya ingin nge-buy ketika marketnya sudah koreksi cukup lumayan ke bawah, baru saya pengen buat nge-buy, itu aja sih ya. Kalau ingin nge-sell tipis bagaimana? Untuk nge-sell tipis saya rasa H1 kalau mau di bawah 2682 ini marketnya bisa cukup sampai 2675. Lewatin 2675 ya, ini liquidity-nya sudah diambil semua ke M15. Ini apakah area demand bisa dipakai? M15 sih kelihatannya kriteria demand, cuman kita pakai ke M5 aja. Ke M5, wah ini kecil sekali sih. Ini masalahnya drop kemudian di reverse naik ya. Jadi 2675 di sini saya rasa nggak akan terlalu kuat mantulin market sih ya. Kemungkinan sih ini marketnya kalau turun ya, turun sampai 26, di bawah 2685 secara A1, drop lagi di bawah 2682, drop lagi sampai 2675, mantul lumayan ya, mantul lumayan, tapi marketnya ini bisa aja untuk membuat penurunan lebih jauh sampai 2664. Jadi kalau ditanya saya mau nge-buy di mana? Antara 2675, jika semisalnya 2675 ini masih bisa bertahan ya secara H1, mungkin saya akan prefer buat nge-buy. Tapi kalau misalnya nggak bisa, saya akan tunggu di 2664. Kalau 2664 nggak bisa, ya saya akan tunggu di 2646. Kalau saya pengen nge-sell gimana? Kalau saya pengen nge-sell, saya akan tunggu selama market tidak break di atas 2700. Ya, entah mungkin ini kalau dihitung ya, jika memang ini marketnya berkehendak buat turun ya. Secara bentukannya, ini kan, salah. Ini kan bentukannya marketnya turun, ya, kemudian naik dan kemudian turun. Nah, jika misalnya ini marketnya ngebreak 2693, tetapi marketnya tidak break di atas 2697 yang dimana itu titik 0 tidak berubah secara H4, mungkin di time frame kecil saya akan cari kondisi untuk bisa nge-sell. Itu aja sih. Untuk stop loss di mana? Untuk stop loss saya rasa harus ditaruh di atas 2700. Di atas 2700 ya, antara 1, 2, 3, 4, 5, antara di atas itu. Kalau nge-buy, apakah ini telat sudah nge-buy? Saya pribadi pun nggak pengen buat nge-buy ya. Ini jujur saya worry-nya itu cuma di sini doang ya. Saya worry-nya ini doang. Ini sudah selesai diambil, ini sisa ngutang lagi satu di sini ya. Sisa dua sih sebenarnya utangnya di sini dan di sini. Tapi kalau bisa sih habisin ini aja ya. Habisin ini aja, marketnya baru lanjut turun. Marketnya lanjut buat naik, itu baru enak. Tapi kalau misalnya ini marketnya memilih buat terus naik, ya udah, selama belum ada koreksi yang cukup jelas, saya sih prefer nggak ambil posisi kalau gitu ya. Karena ini minornya masih bullish banget, jadi untuk nge-counter sell saya rasa agak berat. Walaupun minornya ini bullish, saya ambil buy, tapi tanpa koreksi saya nggak akan ambil buy. Itu aja sih ya. Tapi kalau kalian nekat ambil buy silahkan, tapi kalau bisa di atas 2700 sampai 2705 aja ya, jangan terlalu banyak ambil profitnya, karena sekali lagi dari segi daily ini belum ada koreksinya selama 4 hari terakhir ya. Tiba-tiba nanti marketnya drop entah kenapa ya kan, ya berabi nanti kalian yang nge-buy di atas, takutnya seperti itu ya. Berarti ya, apakah nggak boleh nge-buy di resisten? Boleh aja nge-buy di resisten, breakout nggak apa-apa, asalkan sudah ada koreksi yang jelas. Apakah koreksi ini sudah jelas? Saya rasa belum. Ya, karena H4 ini kencang banget naiknya ya. Kencang sekali naiknya.
koreksinya ini belum ampun-ampunan di sini ya. Benar-benar belum kayak koreksi kayak kemarin di sini pada saat tanggal 3 Januari. 3 Januari ini clear banget koreksinya, kemudian marketnya jelas naik. Nah, ini sudah jelas naik, sekarang kita perlu jelas untuk turun. Jelas untuk turun, baru nanti jelas bisa buat naik lagi. Itu. Ya, jadi saya rasa sekian dulu untuk hari ini. Untuk hari ini santai, sekali lagi tidak ada news apapun hari ini, hari Senin, santai aja. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi buy dan sell silahkan. Kalau ditanya sekali lagi apakah saya mau ambil posisi, secara short term saya rasa kalau terjadi koreksi ke bawah mungkin saya akan nge-sell, tapi tetap tujuan saya adalah untuk ambil posisi buy. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.